Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Fadila dari kelas 1A program studi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjalankan salah satu tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan menjelaskan sedikit tentang ibadah maliyah. Ibadah maliyah terbagi menjadi 3, yaitu zakat, infak, dan sodaqoh. Pengertian zakat menurut bahasa bisa berarti berkah, bersih, berkembang, dan sedangkan menurut istilah fikih adalah bagian dari harta yang dengan persyaratan tertentu oleh Allah diwajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerima, di mana yang berhak menerima ini juga disebut dengan persyaratan tertentu pula. Zakat disebut zakat karena bisa menjadikan atau mensucikan pemiliknya dari sifat kikir yang harta yang dizakati menjadi berkembang, berkah, dan tercela. Hukumnya fardu, termasuk salah satu dari rukun Islam. Infak yang berasal dari akar kata anfaq yanfiqu yang berarti membelanjakan atau membayarkan. Infak berarti membelanjakan atau membayarkan harta untuk merealisir perintah Allah. Hukumnya bisa wajib, misalnya zakat, nazar, dan kafarat. Bisa sunnah yang di luar yang wajib tersebut. Sodaqoh yang berasal dari kata sodaqoh yang berarti benar, sedangkan secara luas diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang bisa menjadi bukti kebenaran iman seseorang. Sodaqoh bisa berupa materi maupun non-materi. Contohnya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodaqoh, dan hukumnya seperti hukum infak, yaitu fardu. Zakat sering disebut sebagai ibadah maliyah, ijtimaiyah, yaitu ibadah kebendaan yang bertujuan kemasyarakatan. Dana yang dikeluarkan sebagai zakat bukan untuk Allah, tetapi dikembalikan untuk masyarakat untuk dikelola dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Zakat sebagai pembersih jiwa, mensucikan jiwa dari sifat kikir dan mencintai dunia secara berlebihan. Zakat, infak, dan sodaqoh merupakan investasi yang sangat menguntungkan yang ditawarkan Allah kepada kita. Banyak orang yang sangsi, namun kesangsian adalah kerugian yang sangat besar. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua adalah berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan yang menghindari ketidakadilan sosial, menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agnia kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Hikmah ibadah maliyah. Ibadah maliyah membawa berkah baik kepada orang miskin selaku penerima maupun orang yang mampu atau para agnia. Di antaranya hikmahnya yaitu yang pertama, bagi yang mampu sesuai dengan fungsinya sebagai pembersih harta, dan selain itu juga sebagai pembersih hati. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial.
menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada orang miskin, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Dan yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Makna spiritual ibadah maliyah bagi masyarakat yaitu harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah, berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Contohnya investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah, ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan zakat atau infak dan lainnya kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial, menumpuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang mampu atau agniya kepada yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang yang mampu. Karena kalau telah terjadi keterpaduan di antara keduanya, mudah-mudahan bisa mengantisipasi dan akan mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang dikatakan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.